Ya pemirsa, mahalnya biaya pendidikan dan tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana kemudian masyarakat bahkan mahasiswa ini sudah melontarkan sejumlah kritik. Ini bahkan juga menjadi perhatian langsung dari DPR RI di mana hari ini pemirsa sudah dipanggil langsung Nadiem Makarim yang diminta juga untuk memberikan perspektif dan juga audiensinya. Kita akan juga membahasnya pada malam hari ini bersama dengan pengamat pendidikan. Sudah bergabung bersama kami ada Mas Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Gita. Kabar baik. Ini kan tadi kita mungkin sudah mendengar dan juga sudah menyimak bagaimana informasi sebelumnya bahwa ini memang sudah mungkin menjadi polemik ya Mas Indra mengenai UKT ini. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya, UKT ini sebenarnya apa sih Mas? Mungkin banyak yang tidak terlalu mendengarkan atau tidak terlalu memperbarui informasi lagi. UKT itu sebenarnya apa Mas? Iya, karena zaman saya pun istilahnya beda. Iya, kan gitu. biasanya kan SPP, macam-macam lah istilahnya ya. Sama lah, UKT itu uang kuliah tunggal, artinya adalah biaya kuliah per semester yang harus dibayarkan mahasiswa kepada pihak kampus. Itu sih. Dan memang yang jadi problem sekarang itu mahal banget, tiba-tiba beberapa kampus pun ada yang naik dari 9 juta per semester, tiba-tiba naik jadi 52 juta. Fantastis ya? Sangat fantastis. Yang kedua, ini sudah tidak bisa lagi dibayar oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah. Karena pendapatan per kapita rakyat Indonesia kan 75 juta nih. Bayangin aja kalau UKT-nya 20 juta per semester. Berarti setahun udah 40 juta nih. Berarti dia cuma punya sisa 35 juta buat setahun, itu belum buat hidup, itu satu anak. Kalau dia punya anak, 2 anak udah nggak bisa. Berbarengan lagi misalnya kuliahnya ya. Yang satunya misalnya beda 2 tahun aja, kan udah nggak bisa mengkuliahkan anaknya. Peningkatan dari UKT ini apakah memang di kalangan pengamat pendidikan begitu ya, mungkin di kalangan akademisi ini sudah menjadi pertanyaan besar, sudah menjadi hal yang sangat memprihatinkankah Mas? Atau mungkin sudah pernah ada mencari tahu lah kenapa sampai bisa meningkatnya sefantastis ini? Sangat memprihatinkan, ini membuktikan kalau pendidikan kita ini salah kelola. Jadi kalau kami para aktivisme pendidikan ini melihat pendidikan itu harusnya tidak dikelola dengan mekanisme pasar. Negara yang kapitalis, liberalis seperti Amerika saja mengelola pendidikannya tidak dengan mekanisme pasar. Ini kan betul-betul dilempar ke rakyat, bahkan kita bisa lihat dari pernyataan pejabat Kemendikbud, Sesdijen Kemendikbud Dikti Kemendikbud, Prof. Cici mengatakan ini tidak wajib belajar, makanya wajar kalau mahal. Loh, berarti mereka lupa kalau pemerintah itu punya kewajiban konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berdagang dengan rakyatnya. Kalau ini kan berarti melepaskan, mengatakan yang nggak punya duit, nggak punya uang, nggak usah kuliah. Karena ini pilihan, ini nggak kewajiban. Jadi pemerintah juga nggak punya kewajiban untuk mengkuliahkan anak. Padahal pemerintah punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah kelola karena tadi sistem pendidikan Indonesia itu dikelola dengan mekanisme pasar. Saya nyebutnya neoliberalisme pendidikan yang sangat bertentangan dengan Pancasila, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu harus kita perbaiki bersama. Kita sudah minggu lalu kita banyak membahas tentang study tour di sekolah-sekolah kan gitu. Sekarang kita bisa lihat perguruan tinggi juga ternyata memang sudah menjadi marketplace. Jadi kita akan langsung hadirkan bersama dan juga kita akan tunjukkan kepada pemirsa dari sejumlah perguruan tinggi negeri yang uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal pemirsa. Kita akan sajikan untuk Anda, ini adalah kenaikan UKT. Yang pertama adalah Universitas Indonesia, di mana UI ini pemirsa membagi golongan UKT mahasiswa pertama menjadi 5 kelompok. Saat ini kisaran sekitar 7 sampai 12,5 juta dan sebelumnya ini 1 sampai 2 juta. Jadi kenaikannya luar biasa ya. Saat ini untuk UKT kelompok 4 dan 5, kemudian jika sebelumnya pemirsa hanya sekitar 2 sampai 6 juta, saat ini
17,5 juta sampai 20 juta. Kita tahu Universitas Indonesia ini salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memang sangat diincar oleh sejumlah mahasiswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan simak Universitas Gadjah Mada atau UGM membagi UKT menjadi 5 kelompok. Pertama untuk kelompok 1 dari 2,8 sampai 11,4 juta. Untuk kelompok 2, 3 sampai 12 juta. Jika dibandingkan dengan Universitas Indonesia, ini memang untuk UGM cenderung lebih rendah. Dan untuk kelompok 3 ini berkisar 3,3 sampai 13,3 juta rupiah, pemirsa. Selanjutnya untuk kelompok 4, 3,3 juta sampai 13,5. Dan untuk kelompok 5, 3,7 sampai 15 juta. Angkanya cukup fantastis, kita sudah lihat tadi mulai dari UI, kemudian UGM, dan selanjutnya adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Sepertinya untuk program studi FMIPA, ini perkisaran dari 500.000 sampai 12,5 juta. Untuk program studi FMIPA, selanjutnya untuk sejumlah fakultas lainnya, kita hadirkan sekitar 500.000 sampai 14,5 juta. Ini adalah sejumlah program studi teknik, STII, dan juga SAPPK. Selanjutnya juga untuk studi fakultas dan sekolah di ITB untuk kampus Cirebon, 500.000 sampai 12,5 juta rupiah. Nah Mas Indra, ini kan kita sudah lihat ya, 3 universitas PTN yang salah satu yang terbaik di Indonesia, UI, UGM, dan juga ITB. Komentarnya bagaimana nih melihat ada perbandingan dari sebelumnya ya, fantastis sekali kenaikannya sampai berjuta-juta. Saya ngelihatnya malah ini terbukti kita mengelola pendidikan tinggi kita sama kayak jualan tiket pesawat terbang. Sama kayak jualan tiket pesawat ya? Iya kan, karena kalau kita naik pesawat itu kan ada kelas X, kelas Y, sama-sama naiknya tapi dibedakan kelasnya. Padahal layanannya sama. Ini kan bukti kalau kita memang lebih condong komersialnya daripada menjadikan kampus-kampus kita memang menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amanat konstitusi pasal 31 ayat 5 yang harusnya memang kampus-kampus ini menjadi pusat riset. Di negara lain ya nggak ada pembagian kelompok 1, kelompok 2 ini, nggak, biayanya itu semua sama. Mungkin masih banyak yang bingung juga Mas, pembagian kelompok-kelompok ini apa yang menjadi pembedanya? Nah itu kita juga nggak ada yang pernah tahu karena yang mengatur ini kan kampus. Ya saya ngelihatnya ini kayak jualan tiket pesawat terbang kan begitu. Kenapa harus dibedakan? Kalau di negara lain semua itu sama. Ya nanti yang membedakan adalah yang mendapatkan beasiswa misalnya. Kalaupun ada berbeda kayak saya dulu kuliah di Amerika itu pembedanya adalah satu yang seperti saya international student itu paling mahal, wajar ya. Yang kedua adalah out of state student, jadi mereka yang dari luar provinsi biayanya lebih mahal. Dan yang paling murah adalah yang berada dalam provinsi yang sama. Apakah untuk di PTN di Indonesia itu tidak seperti itu? Atau enggak, itu kan, seperti apa klasifikasi kelompoknya? Nah itu yang kita sendiri sangat bingung untuk membedakan kelompok 1 itu standarnya apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa. Itu yang tanda tanya dan kenapa dibuat seperti itu. Ya kan? Ini yang tadi saya katakan menurut saya ini salah kelola. Karena menjadikan kampus sebagai tempat berdagang. Ini kan berdagang dengan rakyatnya sendiri dengan biaya yang sangat mahal. Karena tadi pejabatnya pun melihat ya karena ini bukan kewajiban, ya marilah kita berdagang saja buat mereka yang mampu membayar. Oke, nanti kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari Prof. Cicik juga bagaimana pemirsa sebenarnya alokasi anggaran atau APBN dari pemerintah tentunya untuk anggaran pendidikan karena menyumbang porsi yang sangat besar, 20%. Kita akan membedah dan juga membahasnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.